Oke, jadi eh, seperti kita lihat, yang harus saya tekankan adalah pengukuran gelombang itu sebenarnya yang seperti saya bilang sebelumnya, pengukuran segala sesuatu yang di laut itu mahal biayanya. Oleh karena itu, para ilmuwan mencoba mencari cara untuk gimana sih caranya kita bisa ngedapat data di laut itu tanpa harus ngeluarin uang yang banyak, terutama untuk studi-studi yang preliminary. Kenapa ya? Karena nggak ada orang yang membiayai gitu. So, itu gitu. Jadi, karena pengukuran gelombang secara langsung itu biayanya mahal. Yang kedua, struktur di lapangan itu harus didesain untuk bisa bertahan dalam jangka waktu puluhan tahun. Jadi, terus ada data lain sebenarnya yang sudah available dan sedia banyak, ya apa, data angin. Jadi data angin ini udah direkord banyak di semua daerah tuh ada. Dia lebih murah cara ngukurnya. Jadi para ilmuwan membuat suatu metode, yaitu peramalan gelombang berdasarkan data angin pada daerah tersebut. Disebutnya metode SPM, yang tadi, Shore Protection Manual di buku yang di awal. Nah, apa sih metode ini tuh? Kita menggunakan angin permukaan yang tercatat pada stasiun di pinggir pantai selama beberapa tahun pengamatan, oke? Jadi intinya adalah merubah dari data angin menjadi gelombang. Ingat bahwa gelombang kita dominannya adalah pembangkitannya adalah dari angin. Data angin tersebut dianggap dapat mewakili data angin di permukaan laut dengan asumsi anginnya bertiup secara menerus dengan kecepatan konstan dan melalui lintasan garis lurus. Dalam metode ini juga dianalisa durasi angin dan panjang fetch. Oke, saya sekarang tanya balik ke teman-teman, jawab di grup. Masih ingat nggak apa itu fetch? Ada di video sebelumnya nih. Coba tulis di grup apa itu fetch. Oke. Nah, nanti kita akan belajar tentang hand casting mungkin minggu depan. Kita akan, dan ini ada mungkin ini masih mungkin ya. Salah satu tugas besarnya adalah hand casting ini, peramalan gelombang. Oke? Jadi kita akan meramal gelombang lewat data angin. Minggu depan kita akan belajar tentang ini. Oke. Terus ada lagi caranya, ini salah satunya nih. Terus berikutnya disebut wave forecasting. Kita meramal, tanda kutip, meramal gelombang yang terjadi dengan menggunakan model komputer, simulasi atau software seperti ini. Ada beberapa nih, banyak. Delft 3D, SeaGrid, SeaMath, Swash, OpenFOAM. Apa sih? Dia prediksi gelombang untuk kondisi di masa depan berdasarkan data yang dimiliki saat ini. Seperti saya bilang tadi, pelabuhan kita itu harus bertahan puluhan tahun, jadi harus didesain bagaimana gelombang yang terjadi puluhan tahun ke depan. Saya mau ngasih tahu contoh salah satunya ini nih. Ini saya ambil dari paper orang ya, dari orang ITS, Institut Teknologi Surabaya. Dia menganalisa sebaran sedimen untuk memelihara kedalaman perairan pelabuhan dengan menggunakan pemodelan hidrodinamika 3D. Dia pakai softwarenya namanya Delft 3D. Oke, saya berharap nih, saya lagi mengusahakan agar kita bisa belajar ini. Jujur aja, mungkin buat teman-teman angkatan pertama akan terlampau canggih, tapi nggak masalah. Kenapa diharapkan teman-teman bisa menguasai tools ini? Terima aja dulu. Kita lagi kontak-kontakan sama orang ITB. Waktunya kemungkinan besar Senin ya. Jadi nanti ada apa namanya, Senin jam 1. Kalau merekanya oke, kemungkinan besar Senin kita akan latihan ini. Teman-teman wajib buat datang, diharapkan bisa apa namanya, bukan pengganti ya, ini masuk dari bagian dari apa namanya, bagian dari praktikum. Cuma tadi kita masih tunggu kepastian dari orang ITB-nya. Semoga dia bisa, semoga dia udah di-approve. Oke. Apa sih jadi intinya? Kalau teman-teman tahu di kolam pelabuhan itu kan pasti sering terjadi sedimen ya. Kalau terjadi sedimen dalam beberapa tahun dia numpuk, maka kolam pelabuhannya akan dangkal. Oleh karena itu dia harus dikeruk. Nah, kita biasanya nih salah satu studinya tuh ngelihat bagaimana sih, kapan sih perlu dilakukan pengerukan sehingga nanti apa namanya, tidak terjadi sedimen yang mengakibatkan operasi pelabuhan itu terganggu gitu. Ini salah satunya nih, jadi kita bisa preemptive strike lah. Oke? Sedimentasi diakibatkan oleh apa? Salah satunya adalah akibat pasang surut dan akibat
arus akibat gelombang juga bisa, tergantung tempatnya ya. Ini contohnya nih, teman-teman saya harapkan bisa, ntar saya share di grup ini tentang apa namanya, papernya, jadi kalau bisa sih baca silahkan. Oke, ini tempat lokasi penelitiannya di Tanjung Perak ya, Pelabuhan Tanjung Perak. Sebelah utaranya Selat Madura dan Pulau Madura, sebelah timurnya Selat Madura dan Surabaya, sebelah selatan dan Surabaya, sebelah barat Gresik. Ini saya mau cerita aja gimana sih caranya pakai software Delft 3D ini. Ini menariknya Delft 3D ini saya cerita bahwa kalau kita pakai software yang bisa memodelkan seperti ini, itu juga mahal. Ini contoh nih ya, ada namanya software yang lain di sini mungkin namanya pokoknya software yang lain itu biayanya tuh buat kita nyewa nggak pakai bajakannya itu. Kalau kita real beli license-nya itu bisa 100 juta, 150 juta beli license-nya doang sekali pakai. Karena kita sering banget pakai bajakan. Nah, saya nggak menyarankan bajakan, oleh karena itu saya menyarankan pakai open source. Open source itu adalah software gratisan tapi legal. Dia dikerjain sama banyak orang. Apa itu open source? Teman-teman cek deh di Google, apa itu open source. Atau teman-teman cek itu di apa itu open source, terus tulis di grup apa itu open source. Nah, jadi dari daerah ini, contohnya nih ya, dengan simulasi ini, dia modelkan di komputer daerahnya seperti ini nih. Dia bikin grid-grid, kotak-kotak, ini namanya finite element method. Nanti teman-teman akan belajar di finite element method di kuliah lain mungkin. Oke, dari daerah ini dia isolasi, dia bikin modelnya dalam bentuk grid-grid, terus dia punya programnya, dia running, dia solve, dia ada persamaan matematikanya yang men-solve ini, dia running, dia solving, terus dia dapat intinya ini langsung hasil outputnya ya. Saya share. Yang pertama adalah kondisi pasang surut ketika pasang purnama nih. Ini dalam waktu sebulan. Dan ini yang terjadi adalah sebaran sedimen saat pasang ini. Oke? Kebayang nggak? Dia bisa memprediksikan dalam waktu sebulan ke depan sebaran sedimen yang terjadi. Apakah bisa dilakukan buat tahunan? Bisa. Cuma yang pasti running time-nya, computation time-nya lebih lama lagi dan itu mahal. Nah, ini bisa dari sini bayangin nih, kita nggak perlu jadi ke lapangan, kita nggak perlu melakukan tes fisik, jadi bisa langsung dicoba. Dan ini hasilnya lumayan akurat. Dari simulasi ini kita bisa dapat 3 nih. Pola pasang surut selama 1 bulan. Pola pasang surut berarti ketinggian dari pasang surut juga kita bisa tahu ya. Pola sebaran arus, pola sebaran nggak cuma pola, besarnya juga kita tahu, besar kecilnya nilainya. Terus didapatkan juga pola sebaran sedimentasi selama 1 bulan. Itu menarik tuh. Kenapa? Jadi sebenarnya kita bisa tahu. Kalau kita punya sebaran sedimentasinya, kita bisa tahu 2 tahun lagi nih ketahuan berapa tahun lagi nih kolam pelabuhan akan numpuk nih sedimennya, dia akan makin dangkal. Jadi sebelum itu kalau bisa dilakukan pengerukan biar murah. Kalau udah gede ya mahal jadinya. Itu simulasi menggunakan software Delft 3D. Banyak banget nih kegunaan Delft 3D-nya. Dia gratis, dia bisa dipakai sama universitas, dan dia diakui oleh industri untuk dipakai, dan dia bisa dipakai sama kita. Ntar saya kembali, ini menarik banget kalau kita bisa menggunakan tools ini. Dan dia bisa dipakai buat banyak softwarenya. Nggak cuma buat tadi sedimentasi, arus, tapi bisa buat sungai, buat tsunami, buat gelombang, buat apa lagi? Buat misalnya ada breakwater, semuanya bisa dipakai. Gitu sih. Nah, dari saya, ini adalah contoh cara lain akuisisi data untuk memprediksi nilai gelombang dengan cara yang lain. Semoga kita bisa Senin ya, Senin, abis ini nanti saya minta izin waktunya jam 4-an buat buat Zoom-an lagi untuk membahas ini ya. Terus kita gabung sama kelas A, kelas B. Oke deh, siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.